Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Darut Taqwa rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa menunaikan ibadah mahdhah, yakni salah satu sholat fardu, sholat subuh. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita senantiasa diterima oleh Allah, dan kita juga berharap mudah-mudahan puasa yang sudah sekian hari kita lakukan ini sejak awal kemarin sampai sekarang tiada lain tiada bukan adalah kita minta kepada Allah dengan senantiasa berdoa, Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana. Jadi amalan yang kita lakukan, puasa kita, ngaji kita, sholat sunnah kita, infak kita, memang belum tentu semuanya diterima oleh Allah. Kita tidak tahu amalan mana yang menentukan yang diterima oleh Allah. Makanya kita senantiasa berharap diantaranya dengan berdoa, Allahumma taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Ya, ini adalah ikhtiar kita untuk amalan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah. Dan salah satu amalan sarana ibadah yang diberikan Allah pada bulan ini adalah puasa. Efek target yang dibidik adalah diri kita masing-masing, yang supaya kita menjadi jiwa-jiwa yang takut kepada Allah, yaitu bertakwa. Sekian ibadah yang diperintah oleh Allah para jamaah ini mempunyai efek, berdampak, mempunyai tujuan yang masing-masing membentuk pribadi seseorang supaya lebih baik. Sholat mencegah perbuatan baik dan mungkar, zakat membersihkan jiwa, puasa penyerahan segalanya kepada Allah, begitu juga puasa para jamaah. Ini jelas ayat yang sering kita dengar, la'alakum tattaqun, supaya kita meraih menuju jiwa-jiwa muttaqin, jiwa-jiwa yang takut kepada Allah, taat kepada Allah. Nah, kenapa kok kita dianjurkan, disuruh menjadi orang-orang yang bertakwa? Karena Bapak Ibu, orang bertakwa, orang yang dijadikan takwa itu orang yang paling mulia di sisi Allah. Dan mengapa puasa salah satu sarana yang menuju ketakwaan? Orang puasa Bapak Ibu, sehari tidak puasa berarti menahan makan siangnya, kan gitu. Tidak makan siang, ya. Berarti ada salah satu jatah untuk diri kita tertahan atau tidak. Berarti dia telah menahan keinginannya, menahan syahwatnya. Tidak makan siang itu berarti seseorang tidak makan atau tidak menuruti syahwatnya, menahan keinginannya. Dengan menahan keinginannya, menahan syahwatnya, maka dia akan berkurang untuk keinginan atau sesuatu yang duniawi. Kerakusan, keinginan, nafsu-nafsu ini terkurangi karena jatah makannya tidak terisi. Dengan berkurangnya makan, dengan berkurangnya keinginan-keinginan duniawi, maka diharapkan dia cenderung untuk berkeinginan berbuat baik, untuk melakukan sesuatu yang baik. Ini Bapak Ibu, salah satu melatih jiwa, menahan sesuatu, menahan makan itu diharapkan menjadi menuju orang-orang yang bertakwa. Makanya sekali lagi, monggo berharap mudah-mudahan kita, puasa kita diterima oleh Allah dan kita betul-betul jadikan jiwa-jiwa yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Yang kedua Bapak Ibu, saya sampaikan di sini, Nabi mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak buru-buru. Tetapi ada 5 hal Bapak Ibu yang dibolehkan melakukan sesuatu itu boleh tergesa-gesa, boleh buru-buru, sat-set ibaratnya, ya. Atau pekerjaan yang 5 ini dibolehkan untuk tergesa-gesa, buru-buru. Apa saja itu?
Al-ajalatu minasyaiton, bahwa buru-buru itu pada hakikatnya adalah perbuatan setan. Illa fi khamsata mawadi'a wa huwa min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali ada 5 hal yang dibolehkan seperti atau sebagaimana dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah it'amud dhaif idza nazala, menyuguhi tamu ketika sudah masuk di rumah kita. Segera menyuguhi tamu ketika sudah masuk. Yang kedua adalah wa tadhizul mayyit idza mata. Yang ketiga adalah menyegerakan mayit ketika sudah meninggal. Yang ketiga wa tazwijul bikr idza balagot, ya, menikahkan gadis ketika sudah dewasa atau menemukan jodohnya. Ya. Terus yang keempat adalah membayar hutang, yang kelima adalah bertobat dengan segera. 5 hal ini Bapak Ibu yang diperintahkan kita untuk segera melakukan. Kita kupas sebentar. Yang pertama adalah menyuguhi tamu, menjamu tamu ketika sudah rawuh, sudah hadir di tengah-tengah rumah kita. Bapak Ibu, tamu yang rawuh, tamu yang datang di rumah kita itu seyogyanya ini membawa rezeki di rumah kita. Dan tamu yang pulang itu menyingkirkan bala, menyingkirkan penyakit. Sehingga beruntunglah rumah yang sering-sering didatangi tamu, berarti rumah tersebut malaikat senang. Bahkan dalam keterangan, rumah yang tidak disenangi malaikat, rumah yang tidak pernah didatangi tamu. Maka itulah tamu, dia bagaikan raja, maka kita juga harus menyambutnya dengan sungguh-sungguh. Bagaimana Nabi dalam hadis sahihnya juga berpesan pada kita para jamaah, mangkana yu'min billahi wal yaumil akhir, sapa wong sing beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, maka hendaklah memuliakan tamu. Kalau kita dikatakan ciri orang beriman, percaya pada hari kiamat, hendaknya muliakan tamu. Kalau tamu datang, ya diajak ngobrol, tetapi ya disegerakan untuk dijamu. Bisa jadi tamu tersebut datang dengan kehausan dari perjalanan jauh. Segera apa yang kita punya, minuman dikasihkan, lebih-lebih makanan, snack ataupun makan. Nah, ini yang intinya tamu ini merasa senang setelah rawuh di rumah kita. Tidakkah kita ingat para jemaah, zaman Nabi dulu ada salah satu sahabat ketika cara saiki dolan ke Madinah, ke sahabat Ansor. Saat mereka silaturahim berkunjung ke Madinah, tamu dari Mekah ini menginap. Maka golongan-golongan Ansor, sahabat Ansor ya, orang-orang yang hidup di Madinah ini, mereka berkeinginan semua untuk menjamu tamu, untuk menerima tamu di rumah mereka, tetapi kondisi mereka dalam keadaan tidak punya. Akhirnya ada salah satu sahabat Ansor ini menerima. Setelah menerima, dia bertanya kepada istrinya, wahai istri, adakah makanan untuk tamu Rasulullah yang datang dari Mekah? Wahai suami, ada, tetapi makanan tersebut untuk jatah anak kita nanti malam. Cuma 2 porsi untuk anak kita saja. Kata suami, wahai istri, tidak apa-apa, suguhkan makanan tersebut untuk tamu Rasulullah yang malam ini menginap di Madinah ini. Kita jamu. Benar Bapak Ibu, dijamulah tamu itu. 2 tamu disuguhi makan oleh orang Ansor tersebut. Karena ingin menyenangkan tamu, tuan rumah ini pura-pura ikut makan di tempat yang agak gelap, membawa piring sama sendok, sedangkan tamunya ya lengkap makanannya, sedang dirinya dan istrinya hanya piring dan sendok saja, pura-pura makan sehingga agak bersuara kelinting ya, suara piring dan
cendok, garpu, seakan-akan tuan rumah juga ikut makan dalam rangka supaya tamunya senang makan. Inilah para jemaah, perilaku para sahabat. Pelajaran kita ambil, mereka orang-orang dulu, para sahabat begitu luar biasa menjamu tamu walaupun kondisi tidak ada. Mereka ingin menyenangkan tamu. Dan ini tentunya adalah perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada intinya para jamaah monggo, ketika tamu datang maka sambutlah tamu itu dengan menyenangkan. Jangan sampai tamu datang mengecewakan, grundel ibaratnya. Dolan nek karo blas gak disuguhi cek medite. Nah, ini jangan sampai. Ini ajaran Rasulullah. Kita dianjurkan menjamu tamu. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu adalah perintah untuk buru-buru segera menjamu tamu. Yang pertama, yang kedua menyegerakan mayit untuk dikuburkan. Nah, ini Bapak Ibu, dalam hadis yang lain itu ketika mayit digotong oleh orang, maka mayit ini berkata, Qadimuni, qadimuni, segerakan aku untuk dikuburkan, segerakan aku untuk dikuburkan. Mayit yang solihah, yang baik ini berteriak-teriak, segera minta dikuburkan. Ini permintaan mayit ketika mayit itu baik. Ya berteriak-teriak, cuma kita manusia tidak mampu mendengar. Nah, dalam hadis yang lain, ketika seseorang berbuat baik, yakni mengurusi orang mati disegerakan, yakni memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan, maka kalian berarti telah berbuat baik kepada mayat tersebut. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, yang kedua ini menyegerakan mayit untuk segera diurus 4 kewajiban tadi. Nah, ini tentunya kadang kebiasaan yang terjadi di sekitar kita masih ada ya, anggapan misalkan ibunya atau keluarganya meninggal, nunggu anaknya yang di Kalimantan, nunggu anaknya di Jakarta sak tekone, matine sore barasar, nunggu anaknya dikuburkan besok jam 10 pagi. Tentunya ini berarti berlawanan dengan perintah Nabi. Perintah Nabi segerakan. Ya, ketika mayat solihah yang baik itu minta disegerakan untuk diurus 4 kewajiban tadi. Nah, kalau kita melakukan menunda-nunda, ngende-ngende jadi wong Jawa, berarti tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ya Bapak Ibu, paling enggak 2 hal ini, menyegerakan menyambut tamu, mengurus jenazah. Yang ketiga, singkat saja, menyegerakan menikahkan anak gadis kita ketika sudah umur wayai nikah. Bagi yang punya anak gadis, kalau sudah waktunya menikah dan mendapat jodoh yang sekufu, segerakan biar tidak timbul fitnah, biar tidak timbul bahaya atau dosa-dosa yang timbulkan oleh anak ini kepada calonnya. Ya, dinteni sampai 2 tahun karena mengumpulkan harta, karena saling bekerja. Anjuran Rasulullah, jika seorang gadis sudah menemui jodohnya, segera nikahkan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Ini disuruh menyegerakan. Yang keempat, para jamaah adalah segera membayar utang. Nah, ini dalam hadis tuh ya, yugfaru likulli syahidin, diampuni segala dosa orang yang mati syahid illa bidain, kecuali dia punya tanggungan utang. Wong mati syahid itu Bapak Ibu dijamin masuk surga, tetapi jika punya hutang ini masih belum terampuni. Bahkan dalam hadis yang lain Bapak Ibu, mayit yang masih punya tanggungan utang maka mu'allaqah, dia tergantung sebelum disauri oleh anggota warisnya, anggota keluarganya. Makanya monggo, jika kita punya utang ya, harus punya niat untuk membayar utang. Karena ini perintah Allah, jika punya utang harus segera disauri. Jangan sampai dinde-dende.
Dalam hadis yang lain bahkan dikatakan begini Bapak Ibu, barang siapa yang sampai hari kiamat kelak punya hutang, tanggungan hutang, maka dan belum sempat membayarnya, maka amal kebaikannya akan diambil untuk menutupi utang-utangnya. Nah ini Bapak Ibu, hutang sampai terbawa di akhirat, maka paling tidak monggo ketika punya utang, paling enggak pertama ada punya niatan untuk membayar hutang, punya niat. Nah insya Allah dengan niat ini dimudahkan oleh Allah untuk membayarnya. Ini yang keempat, menyegerakan hutang. Yang terakhir Bapak Ibu adalah bertaubat kepada Allah, ya, bertaubat kepada Allah. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah. Urusan taubat kita tidak nyantai. Perintah Allah ndang agi-agi, ndang cepet-cepet to, ndang segera. Ini urusan taubat. Disuruh sari. Intinya sari itu lario, bercepatlah. Ini jangan dindende karena kita tidak tahu umur kita bisa jadi dicabut oleh Allah kapan saja, maka bersegeralah untuk taubat. Nggih. Saya kira 5 hal ini menjadi pelajaran pagi hari ini untuk kita semua, untuk jamaah dan juga pribadi saya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk mengenal ilmu agama dan mampu untuk mempraktekannya. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Kita tutup dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa ta'ammu taqsiruna ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.